Game over, FPI resmi dilarang, Rizik ditahan, hadiah akhir tahun terindah. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Sebelum melanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sejak kepulangan Rizik ke Indonesia, banyak berita gembira menghampiri kita di tengah pandemi yang masih belum selesai. Rizik pulang, arogan, bikin kerumunan, lalu polisi menindak tegas. Satu persatu petinggi kena masalah. Rizik jadi tersangka dan ditahan. Pondok pesantren berdiri di atas lahan PTPN 8 dan puncaknya adalah status FPI yang telah dilarang pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menggelar pengumuman terkait status FPI. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PU 112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, kata Mahfud MD. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019 secara de jure setelah bubar sebagai ormas. Tapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya, kata Mahfud. Salah satu bukti pendukung adalah video yang menunjukkan dukungan FPI terhadap ISIS. Apa yang baik dari ISIS kita akui. Cita-cita mulianya menegakkan syariat Islam, hal yang baik, kata Rizik dalam video tersebut. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS. Betul? Kata Rizik lagi. Ini adalah kado indah yang sangat mengesankan di akhir tahun ini. Dengan demikian FPI akan dilarang, tidak bisa berkutik, dan tidak lagi punya hak untuk bikin ulah. Secara hukum, FPI tidak bisa lagi seenak jidat melakukan sweeping, provokasi, intimidasi, persekusi, melakukan kekerasan dan demo. Ini adalah puncak dari warning pemerintah kepada FPI. Bayangkan saja, yang hadir bersama dengan Mahfud MD saat konferensi pers adalah Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menkumham, Mendagri, Kepala KSP, Menkominfo, Jaksa Agung, Kepala BNPT, dan Kepala PPATK. Tokoh di atas bukanlah tokoh sembarangan. Ini artinya, apa yang terjadi pada FPI adalah masalah yang serius dan seharusnya sudah dibubarkan atau bahkan dilarang dari dulu. Terima kasih dulu kepada pemerintah yang telah mendengar keluh kesah dan bahkan kemarahan publik terhadap ulah FPI yang suka bikin keributan. Mereka ini sejatinya adalah kelompok berlegak preman tapi menggunakan agama sebagai kedok agar aman dan tidak ditindak. Lihat video dukungan terhadap ISIS. Mengerikan bukan? Ormas yang mengerikan tapi berlagak kayak pahlawan. Bermain lawan ancaman kasar, mulut busuk, provokasi, membabi buta, dan persekusi, serta intimidasi kepada mereka yang dianggap lemah. Baiklah, ini langkah awal. Langkah selanjutnya adalah petingginya bereskan satu persatu. Rizik sudah, petingginya dibereskan kalau bersalah. Pengikutnya yang masih nekat bikin ulah, ciduk satu persatu dan bereskan tanpa pandang bulu. Kita semua sudah muak dan sebagian sudah muntah melihat kelakuan FPI selama beberapa tahun belakangan. Larang kegiatan ormas, matikan gerak-geriknya, pengikutnya ditindak tegas, game over, bereskan dengan paket komplit, jangan setengah-setengah. Mungkin mereka akan membentuk ormas baru, tapi udah pasti tidak akan diberi izin. Kalau begini malah lebih gampang, lebih mudah ditangkap karena melanggar aturan, lebih mudah menyikat mereka satu persatu. Negara tidak boleh kalah oleh ormas yang bertindak seenak jidat seolah negara ini punya nenek moyang sendiri. Kalau ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, hanya di rezim ini, FPI dilarang dan dimatikan. Ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Yang waras tentunya. Mana boleh negara ini dihinggapi ormas pengacau yang kerjanya hanya bikin keributan dan membuat resah masyarakat. Selain itu, tidak ada gunanya bagi NKRI dan bahkan mereka kayak tidak mengakui pemerintahan yang sah. Negara harus tegas setegas-tegasnya membasmi mereka semua. Akhir kata, good job buat pemerintah yang telah mendengarkan harapan dan mimpi rakyat Indonesia yang ingin negara damai dan tentram tanpa ormas pengacau.
Semoga ini jadi pondasi kuat untuk membasmi ormas intoleran lainnya. Bagaimana menurut Anda?